Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur karena kita dapat menikmati hari yang baru oleh perkenanan Tuhan. Hari ini dalam salam pagi, mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 19. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka, dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup, apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Misalnya, apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati. Maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu karena jauhnya perjalanan, menangkapnya dan membunuhnya, padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. 3 kota haruslah kau khususkan. Dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu, apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan setia hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu, supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, dan hutang darah melekat kepadamu. Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah, supaya ia mati dibunuh. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Demikianlah harus kau hapuskan darah yang tidak bersalah dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau ambil di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah didirikan di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta, bahwa ia telah memberi tuduhan dusta kepada saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Pertimbangan matang. Itulah yang kita temukan dalam bacaan hari ini. Ada 3 perikop yang tergabung dalam satu pasal, yaitu pasal 19.
Perikop pertama berbicara tentang kota perlindungan bagi orang-orang yang dengan tidak sengaja telah menghilangkan nyawa sesamanya. Orang-orang yang demikian harus dilindungi dari dendam si penuntut nyawa karena kesalahan yang tidak sengaja diperbuatnya. Namun, bagi orang yang dengan sengaja merencanakan pembunuhan atas sesamanya, haruslah menerima hukuman. Hukuman yang diterima pun harus berdasarkan pertimbangan matang para tua-tua kota. Di perikop yang kedua, yang terdiri dari 1 ayat saja ini, mengingatkan kita untuk menjaga diri dari sikap mengambil hak milik orang lain. Ini pun memerlukan pemikiran serta kedewasaan yang matang, agar hati dan pikiran kita tidak diselubungi oleh ketamakan. Allah menghargai hak milik manusia, sekalipun Allah yang empunya segalanya. Sedangkan di perikop ketiga, tentang mengadili perkara, para hakim juga harus mempertimbangkan perkara berdasarkan 2-3 orang saksi yang jujur. Keputusan tidak boleh diambil secara sembarangan, lebih-lebih hanya berdasarkan 1 saksi yang tidak jujur. Saksi dusta akan menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang ia maksudkan terhadap sesamanya ketika ia menyampaikan kesaksiannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita belajar pentingnya bersikap dalam pertimbangan yang matang. Keputusan yang tergesa-gesa merugikan sesama, bahkan diri sendiri. Demikian pula keputusan yang tidak tepat ternyata juga membuat kita berurusan dengan Tuhan yang empunya kehidupan. Maka, jagalah hati dan pikiran kita sedemikian rupa, agar ketika kita diharuskan memutuskan segala sesuatu, kita lakukan dengan pertimbangan yang matang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, agar kami memiliki pertimbangan yang matang ketika kami harus memutuskan segala sesuatu. Tolong kami ya Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.